Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Grace. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita yang selanjutnya ya. Namun sebelumnya Miss akan memberitahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya? Ya, yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui cara memberi tanggapan dari ungkapan perintah. Dan yang kedua, mengetahui dan dapat menjelaskan makna warna dari sebuah karya seni. Ya, itu dia tadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, kita langsung saja lanjut ke pembelajaran 4 ya anak-anak. Masih di tema 6 dan subtema 3. Di sini kita akan melanjutkan tentang menuliskan tanggapan dari ungkapan perintah. Nah, ungkapan perintah itu seperti yang sudah kita pelajari. Kita lihat di sini di modul anak-anak ya. Bagaimana caranya kita menanggapi ketika kita diberikan perintah atau disuruh melakukan sesuatu. Coba kita perhatikan terlebih dulu percakapan yang ada di modul anak-anak. Di sini ada Ibu Guru dan Jonas. Ya, kita sama-sama ya. Jonas, apakah hari ini jadwal piketmu? Iya, Bu. Kalau begitu, tolong bersihkan papan tulis ya. Setelah itu, bagikanlah hasil ulangan ini kepada temanmu. Baik, Bu, saya akan membersihkan papan tulis sekarang. Nah, di sini seperti yang sudah dituliskan bahwa Ibu Guru memberikan suatu perintah kepada Jonas. Apa perintahnya? Ini ya, tolong bersihkan papan tulis dan bagikan hasil ulangan kepada teman-temannya. Ini adalah sebuah ungkapan perintah yang disampaikan oleh Ibu Guru kepada Jonas. Nah, setelah diberikan perintah, Jonas memberikan tanggapannya. Tanggapannya yang mana? Yang ini. Jonas bilang, "Baik, Bu, saya akan membersihkan papan tulis sekarang." Jadi Jonas menyetujui ya, dan dia mengiyakan apa yang diperintahkan oleh Ibu Guru. Jadi ini adalah sebuah tanggapan namanya. Jadi ketika kita disuruh sesuatu untuk melakukan sesuatu atau diberikan perintah untuk melakukan sesuatu, kita harus menanggapi. Jadi jangan kalau misalnya Risa, tolong ambilkan ibu kacamata, kalian diam aja, nggak disautin ibunya. Jadi harus diberikan tanggapan ketika kita disuruh melakukan sesuatu atau perintah. Nah, pada percakapan di atas, Ibu Guru memberikan perintah kepada Jonas dengan kata-kata yang santun. Sebaiknya Jonas memberikan tanggapan atas perintah Bu Guru dengan bahasa yang baik dan santun. Jadi ketika kita menyuruh seseorang juga melakukan sesuatu atau memberi perintah kepada seseorang, kepada siapapun, harus memberikannya dengan bahasa atau kata-kata yang santun, yang sopan ya. Dan juga ketika kita menanggapi perintah tersebut, kita harus memberikan tanggapan yang baik dan yang santun. Jadi jangan ketika kita disuruh misalnya seperti tadi, Risa tolong ambilkan ibu kacamata, lalu Risa diam aja, atau malah Risa nggak nyautin apa omongan ibunya, atau disautin dengan bahasa yang tidak sopan. Misalnya, oh enggak Bu, ibu aja ambil sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi yang seperti itu jangan ditiru. Yang perlu anak-anak tiru apa yang seperti tadi Jonas katakan. Dia menyampaikannya, menanggapinya dengan santun, dengan baik dan dengan sopan. Nah, coba anak-anak berlatih menanggapi suatu perintah ya, seperti yang ada di modul anak-anak. Coba anak-anak latih, tulislah tanggapan yang baik dan santun dari setiap ungkapan perintah berikut. Nomor 1, misalnya, tolong ambilkan semua buku itu. Nah, tanggapannya bagaimana ya? Kasih contoh di sini, misalnya, baik, saya akan ambilkan buku itu. Boleh seperti ini.
Ya, nomor 2, silakan berbaris dengan rapi. Bagaimana tanggapannya ya? Jadi anak-anak yang tulis nanti tulis dengan bahasa yang baik dan santun ya. Jika memang misalnya tidak maunya juga harus menanggapi dengan yang baik dan santun. Misalnya seperti tunggu sebentar ya, atau oke, nanti akan saya ambilkan, misalnya seperti itu. Yang penting menyampaikannya atau menanggapinya dengan bahasa yang baik dan santun. Nah, ini anak-anak bisa latih. Kemudian misalkan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu menjelaskan makna warna karya seni. Kira-kira bagaimana ya? Kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Tanah liat dan plastisin termasuk bahan yang cocok digunakan sebagai bahan kerajinan. Hal ini karena tanah liat dan plastisin mudah dibentuk. Nah, kalau yang mudah dibentuk itu termasuk jenis bahan apa? Lunak, ya. Lunak. Nah, tanah liat dan plastisin juga mudah didapatkan. Jadi kalau anak-anak cari di toko atau di mana, plastisin itu dan tanah liat bisa anak-anak dapatkan. Terutama plastisin ya. Nah, sebelumnya kamu sudah tahu cara membuat miniatur benda-benda di sekitarmu. Seperti yang kemarin anak sudah kerjakan, memakai plastisin ya. Ada yang buat mobil, ada yang buat bunga, ada juga yang buat lollipop, ada yang buat apa ya, kemarin macam-macam ya, banyak. Jadi kemarin kita sudah membuat dengan menggunakan plastisin. Selain itu, kamu juga bisa membuat hiasan topeng. Topeng tersebut akan terlihat lebih indah dan menarik jika dihias menggunakan cat warna-warni. Nah, kalau tanah liat itu kan dia tidak ada banyak warnanya seperti plastisin ya. Kalau plastisin kita bisa cari berbagai macam ada warnanya. Kalau tanah liat ini tidak, dia hanya mungkin warnanya seperti abu-abu, kayak seperti tanah. Anak-anak pernah lihat tanah atau semen, nah warnanya seperti itu. Jadi dia tidak warna-warni seperti plastisin. Oleh karena itu dia perlu menggunakan cat warna-warni supaya lebih indah dan menarik. Selanjutnya, topeng dapat menggambarkan sifat manusia. Ada topeng yang terlihat lucu, pemberani, menyeramkan. Ini salah ya. Pemberani, menyeramkan, atau ramah. Untuk menggambarkan sifat-sifat tersebut, biasanya digunakan warna-warna tertentu pada topeng. Misalnya seperti berikut. Nah, kita lihat, perhatikan. Di sini ada sebuah topeng. Jika topeng berwarna merah, menggambarkan sifat berani. Ingat ya, kalau topengnya berwarna merah, dia menggambarkan bahwa sifatnya itu berani. Kemudian, jika topeng berwarna putih, menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Lalu, topeng berwarna hitam menggambarkan tokoh yang bijaksana. Jadi, setiap warna itu ketika kita membuat topeng diberi warna itu memiliki arti tersendiri, seperti yang sudah ada di sini. Nah, sekarang coba anak-anak latihan. Sini, ayo berlatih. Yang pertama, jelaskan mengapa topeng yang telah kita buat itu perlu diberi warna. Tadi sudah ada ya, seperti tanah liat itu dia perlu diberi warna supaya terlihat lebih apa. Ini sudah jelaskan tadi. Dan nomor 2, jelaskan beberapa arti warna pada topeng. Nah, ini seperti yang tadi juga, topeng berwarna hitam itu menggambarkan tokoh yang bagaimana. Jadi anak-anak boleh tulis semuanya atau boleh tulis 2 saja tidak apa-apa, atau 1 juga tidak apa-apa. Jadi salah satunya atau beberapa, 2 boleh atau semuanya. Ya, itu dia materi kita untuk hari ini mengenai menuliskan tanggapan dari sebuah perintah dan mengetahui makna warna dari sebuah karya seni.
Baik anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa tanyakan ke Miss ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, terima kasih.